Dinda Ria Kasim ya, yang hadir sekarang berapa jumlah? Menyampaikan pelajaran namanya akuntansi utang. Utang adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumnya. Utang kan ada, ini kan timbul dua belah pihak. Utang kan tidak mungkin timbul Sebelah pihak. Ya. Jadi ada namanya satu pihak yang satu apa namanya? Pihak yang kedua kreditur. Jadi antara kedua belah pihak. Bagi yang meminjamkan, yang punya duit, yang punya barang yang kita beli dengan kredit, yang punya aset dan lain sebagainya, Indonesia meminjam ke negara yang lain, ada perjanjian yang di ini. Habis kita kalau kita tidak bisa bayar, dia ambil alih ini. Nanti kita dijajah. Karena negara-negara pemberi pinjaman ini kan negara-negara yang kelebihan likuiditas, negara besar, negara kaya. Tapi biasanya pinjaman-pinjaman yang diberikan itu dalam bentuk pelaksanaan proyek-proyek strategis 10-20 tahun. Ini menjadi milik Indonesia, bahwa dalam setiap tahun dalam APBN kita harus ditemukan sebagian kita bayarkan kepada negara pendonor atau pemberi pinjaman. Cara menerbitkan obligasi ini, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menerbitkan obligasi, Pak? Atau perusahaan mana saya bisa menerbitkan obligasi tersebut? Persyaratan yang dikeluarkan oleh pemegang otoritas keuangan, dalam hal ini adalah Bank Indonesia, BI, otoritas keuangan. Jadi harus, dan itu dilakukan penilaian. Berhak untuk menerbitkan obligasi tidak boleh. Jangankan perusahaan, daerah-daerah pun tidak sembarang daerah yang bisa menerbitkan obligasi. Karena kalau APBD-nya lebih banyak defisit, tidak mungkin daerah itu bisa menerbitkan obligasi. Bank-bank juga begitu. Misalnya bank-bank daerah. Oleh karena itu ada persyaratan-persyaratan. Dan kalau persyaratan-persyaratan itu sudah menyangkut masalah teknis. Menambah modal, dia menerbitkan obligasi. Obligasi namanya surat kepercayaan. Itu harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan obligasi. Pak, Silakan. saya akan bertanya. Kami waktu kemarin sudah mempelajari tentang materi utang, dan sekarang kami mempelajari tentang materi utang. Yang saya tanyakan, mengapa utang dan utang itu dipelajari sendiri-sendiri? Apakah itu termasuk akuntansi parsial atau bagian-bagian dari akuntansi? Terima kasih. Bagus sekali. Dalam transaksi utang piutang ini, kan tadi kan disebutkan pihak-pihak tertentu. Nah, pihak-pihak tertentu itulah yang tadi dikatakan oleh adik siapa tadi ini, Arum, ada debitur, ada kreditur. Jadi ada yang berutang dan ada yang berpiutang. Adalah merupakan satu kesatuan, kan? Sebab tidak mungkin ada utang kemudian tidak ada piutang. Artinya ada satu pihak, harus ada pihak lain. Cinta bertepuk sebelah. Ya, betul seperti itu. Jadi harus ada kedua belah pihak yang menyetujui. Saya punya cincin harga 10 juta. Tapi Arum baru bayar 2 juta. Masih ada utang? 8 juta. Saya diutang sama Arum sebesar? Itulah. Nah, satu sisi kita punya, saya punya piutang sama dia yang dia harus lunasi. Dia juga punya kewajiban kepada saya untuk membayar. Tapi dalam satu kesatuan akuntansi, bahwa piutang dan utang adalah merupakan, karena pencatatannya berbeda. Karena utang, bank berpiutang kepada kita yang kita harus lunasi, apakah setiap bulan kita kasih pelunasannya atau setiap 3 bulan kita bayar bunganya. Analisis transaksi adalah kegiatan memahami dan menganalisis transaksi dan semua ini. Coba ini, saudara Aristo, utang bertambah. Rumusnya bagaimana? Kalau aset bertambah di apa, utang bertambah berkurang, siapa yang tahu? Mana coba?
Dia bertambah. Utang. Kalau bertambah. Kalau apa lagi? Kalau tahu rumusnya bahwa setiap kali aktiva kita bertambah, artinya kekayaan kita akan bertambah. Harus di? Kalau aktiva kita berkurang. Yang kedua, meminjam uang dari Bank Mandiri 10 miliar. 10 juta saja ya. Nah, contoh ini kan cuma contoh bisa saja 10 miliar. Kalau cuma 10 juta itu maka kecil itu. Dengan biaya administrasi dan provisi 110. Itu berarti berapa persen itu? Pinjam uang di bank 10 sudah dipotong 110 DP biaya administrasi. Jadi DP kas tinggal 8 juta 900 juta. Dan apa yang dikredit? Baru di situ ada provisi. Ya, jadi kas di debit sebesar berapa? Karena uang yang kita terima secara real hanya 9.890. Itu yang masuk ke kas. Yang lain kita harus bayar ke sebagai biaya. Tapi utang tetap sebesar ya dikeluarkan. Walaupun secara real kita di kas hanya menerima 9.890. Utang bertambah maka akan uang yang diterima dari bank akan dikurangi dengan biaya administrasi sehingga harus apa itu menjurnal? Catatan. Setelah ada analisa. Jadi kita menjurnal kalau kita sudah melakukan ada pertambahan-pertambahan, pengurangan-pengurangan dan lain sebagainya. Jadi jurnal akan terlihat akun-akun yang mengalami perubahan, apakah penambahan atau pengurangan sesuai dengan sifatnya. Jika bertambah, sifat itu sama dengan angka. Coba buat tugas halaman 148.